Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindy Kusandi, NRP 15 2018-90. Di sini saya praktikan dari praktikum pemrograman game telah masuk pada pertemuan ketiga, yang mana ada beberapa yang akan saya lakukan. Yang pertama, pengaturan vegetation studio, lalu membuat biome, lalu vegetation area masking, biome masking, lalu mengimplementasikan enviro sky, lalu weather, kemudian membuat player dan movement player, lalu membuat gravitasi game. Oke, langsung saja kita pada tahap yang pertama, yaitu pengaturan Vegetation Studio. Langsung saja kita pergi ke Unity. Nah, di sini saya telah ada Vegetation Studio Pro, yang mana telah saya import dari aset, lalu import package, lalu custom package. Nah, di sini saya telah memiliki library Vegetation Studio Pro, lalu tinggal klik open saja, lalu teman-teman akan mengimport lib tersebut. Kemudian untuk settingnya, yaitu yang pertama kita lakukan adalah pergi ke aset, lalu create, kemudian ke Awesome Technologies, lalu ke Vegetation Package Pro, pilih yang 8 Train Texture Biome. Ketika sudah, kemudian ke Windows, lalu ke Awesome Technologies, kemudian ke Add Vegetation Studio Pro to Scenes. Kita klik, akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian membuat biome, kita klik Vegetation System Pro yang ini. Kemudian kita ke settings. Nah, di sini kita beri nilai 12.5. Ini sesuai dengan trainnya, ya. Lalu ke biome. Nah, di sini kita membuat suatu yang baru ya di sini nih. Di aset kita buat folder PS Pro namanya. Lalu create tadi. Kemudian di sini nah, yang tadi akan muncul seperti ini, my default namanya. Kita kembali ke Vegetation System Pro. Nah, ketika sudah pada folder VS Pro ini, dengan my default kita drag saja ke Vegetation Package ke sini. Nah, jangan lupa nama pada biome name itu disamakan dengan file yang ada pada folder PS Pro yang ini. Oke, lalu ke edit biomes. Nah, di sini kita menambahkan pohon. Kita search saja di sini tree. Nah, sebagai contoh saya menggunakan tree yang kedua. Nah, tinggal di drag pada inspektor yang tree-nya di sini. Kita drag and drop saja ke sini, lalu akan muncul pohon seperti ini. Oke, selanjutnya vegetation area masking. Kita kembali. Nah, di sini saya sudah membuat mask. Yang pertama, masking area. Nah, ini masking area yang setelah saya buat. Nah, ketika saya pindah-pindahkan, maka akan pindah juga buat si pohonnya tadi. Nah, seperti ini. Ketika ingin memperluas pohon yang ditebang ya,
tinggal diseret saja seperti ini. Masking. Oke, caranya adalah kita ke sample scan, lalu game object, kemudian create empty, lalu beri nama mas. Seperti ini. Lalu di add komponen. Contohnya seperti ini. Create empty mas. Nah, add komponen, kemudian cari yang namanya mas vegetation mas area di sini. Klik. Nah, sudah masuk di sini. Sudah dapat digunakan ya si masnya. Nah, ini ada di bawah, perlu dinaikkan. Cara buatnya seperti ini. Tinggal disesuaikan seperti yang telah saya buat yang ini tadi. Tinggal disesuaikan ya. Maaf, pecah-pecahkan. Nah, seperti ini tadi. Ini yang vegetation mass area. Tinggal sesuaikan tinggi, lebarnya segimana. Ini. Kemudian yang keempat yaitu biome masking. Di sini saya sudah membuat juga yang biome masking. Itu caranya hampir sama. Nah, seperti ini. Ada tulisannya bioma. Seperti ini. Nah, kan bentuk seperti ini, caranya yaitu sama saja seperti tadi. Tapi bedanya ini create empty misalkan mas. Nah, add komponen di sini mas biome mas area. Tinggal pilih yang ini saja, ini sudah jadi biome masking. Lalu selanjutnya mengimplementasikan EnviroSky. Oke. Ini Enviro. Sudah saya buat Environya. Ini untuk langitnya sudah saya buat Enviro. Untuk mengaturnya yaitu ke Enviro sebentar. Kita klik yang ininya, lalu EnviroSky standar, klik, kemudian pilih yang weather control. Untuk mengaturnya kita pilih klik yang Star Water Present. Nah, kita klik ininya. Nah, tinggal pilih teman-teman pakai yang mana. Kalau saya pakai yang Cloudy 4. Lalu untuk mengatur waktunya, untuk jamnya misalkan kita tinggal ke time and location control. Misalkan ini saya di sini jam 3. Misalkan saya akan buat jam 12 siang. Nah, akan siang seperti itu. Kemudian misalkan jam 6 pagi. Nah, kan senja sampai jam 7, jam 8, jam 9, 10.
sampai dengan jam 5, misalnya jam 17. Jam 17. Nah, seperti ini, jam 18, jam 19 akan berganti dari siang ke malam. Lalu untuk membuat player and movement player itu caranya yang pertama klik simple scan, lalu game object, lalu 3D object, lalu ke kapsul. Di sini saya sudah membuat si kapsulnya. Nah, ini dia. Ini si kapsulnya telah saya buat. Bagaimana untuk mengoperasikannya? Kita masuk ke coding. Yang mana kita klik si kapsulnya. Lalu di sini saya sudah ada script yang namanya jalan kaki. Misalkan di sini script jalan kaki. Ini di sini saya sudah ada kan add komponen Mas new script misalkan. Kalau saya sudah ada jalan kaki namanya. Nah, jalan kaki. Kalau yang belum punya itu tinggal new script saja, jalan kaki misalkan. Ini. Nah, scriptnya ini. Ini untuk publikasinya, jalan kaki ini namanya gitu. Lalu ini untuk float X-nya, float Z-nya. Nah, di sini ada start, controller, get komponen, karakter controller. Lalu ada void update, di sini ada gravitasi yang nanti akan dijelaskan. Lalu ada bergerak dan jalan, ini untuk playernya. Nah, ini untuk bergeraknya, seperti ini, X input horizontal dan Z input vertikal. Kemudian ini ada gravity. Ini nanti akan dijelaskan. Nah, ini untuk jalannya. Sini. Jika input get key, key code lap shift. Kecepatannya speed lari. Di sini kecepatannya kita menggunakan 7 kecepatannya. Lalu selanjutnya yaitu kita pergi ke gravitasi game. Di sini saya telah membuat ground, namanya ground untuk gravitasi. Ini harus ada pada di bawah si kapsul tadi, si player tadi. Caranya adalah kita klik kapsulnya, lalu kita ke, nah ada jalan kaki, lalu ke ground check, lalu kita drag and drop ground yang ini gravitasi tadi ke sini, misalkan seperti ini. Nah, ini akan bekerja. Ini untuk codingannya, yang tadi, yang ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.